Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, jika kita mencoba untuk memilah makna puasa, maka setidaknya kita bisa sampai pada simpulan dua hal, yakni puasanya jiwa, kolbu, hati, penggalih, dan puasanya raga. Namun di dalam tutur teratur hikmat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelum itu didahului, mohon maaf ya, kata tertinggi di dalam Islam, kita dapat menemukan nukilan dari surah kedua Al-Baqarah ayat 184, wa antassumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian paham makna dari saum, dari siam, maka kamu akan mendapatinya hikmat kebaikan yang tentu saja tidak ada taranya. Jadi kemudian dilanjutkan firman itu dalam sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara ciri dasar orang yang sudah melaksanakan saum, siam, puasa, yakni adalah orang itu sehat. Karena puasa itu dalam nukilan hadis sumu tasihu, ada kalimat perintah di sini. Berpuasalah niscaya kamu sehat. Kalau begitu, puasa apa saja yang menyehatkan? Karena banyak orang yang melaksanakan puasa, tapi lebih banyak lagi yang tidak puasa ya. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dahaga. Kalau saudara-saudara kita, ya kecuali dapat pantang saja. Mengapa? Karena tidak memuasakan jiwa sekaligus raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Demikian lirik dari lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena itulah kita mencoba memahami dalam kerangka berbangsa bernegara puasa itu. Sehingga kita tidak berkutat pada fikih Islam dalam makna fikih saum yang harus dilaksanakan oleh umat Islam semata. Tetapi ketika kita bertauhid
ya, berteologi pada ketuhanan yang Maha Esa, maka kita menghargai sesama anak bangsa adalah niscaya. Hari ini, saudara-saudara kami ucapkan selamat Rabu Abu. Ya. Ini tentu saja bagi saudara-saudara kami yang Katolik. Ya. Kami dalam takdir yang indah berada di kampung Celaket dalam tanda petik Hadiningrat, Kota Malang, bersebelahan, jadi sangat dekat sekali, hanya kisaran 5 menit kalau jalan kaki dari biara besar atau mungkin terbesar di Kota Malang, yakni adalah Biara Ursulin dengan lembaga pendidikan TK, SD, SMP, SMK, dan SMA. Di dalamnya, di tengah-tengah itu ada gereja Kor Yesu yang usianya sudah ratusan tahun sejak zaman Belanda. Jadi secara prikemanusiaan dan prikebangsaan kita ada di lingkaran yang sama pada saudara-saudara kami yang sekarang memulai, ya, tadi pagi memulai Rabu Abu. Sedangkan kami umat Islam memulai sejak tanggal 1 Maret. Ya. Menjadi indah jika kita ini tidak saling menyombongkan diri. Ya. Untuk apa sombong? Ya. Karena yang berhak atas Maha Akbar itu hanya Allah. Ya. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwa kesombongan, keangkuhan itu adalah selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesombongan dalam makna untuk mengatakan aku yang tertinggi, ya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Itu yang pantas hanya Allah, yang tepat hanya Allah. Allahu Akbar, itu yang tepat hanya Allah. Alhamdulillah, yang tepat hanya Allah. Karena itulah ketika kita berada di dalam area puasa, maka puasa Ramadan itu tidak saja di bulan Ramadan maknanya secara hakiki, tetapi puasa Ramadan itu adalah puasa sepanjang hari, puasa sepanjang pekan, puasa sepanjang bulan, puasa sepanjang triwulan, sepanjang semesteran, sepanjang tahun. Puasa Ramadan niscaya tetap ditegakkan dengan kokoh. Karena jika kita hanya bisa menikmati puasa Ramadan, ya, anggap saja kita prasangka baik, jiwa raga kita memang dipuasakan di bulan Ramadan, kemudian dilepas liarkan tanggal 1 Syawal sampai dengan 30 atau 29 Sa'ban 1447 Hijriah yang akan datang, maka menjadi sia-sia. Jadi kalau Rasul ngendikan ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata, itu sungguh iman, sungguh disayangkan. Karena itulah, mari kita sama-sama belajar, ya. Saudara-saudara kami yang Nasrani, yang Katolik, dan yang lainnya, boleh jadi kami, mohon maaf, tidak tahu. Saudara-saudara kami penghayat, kalau dalam konstitusi disebut kepercayaan, ya, kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, tentu saja. Boleh jadi hari ini juga puasa, atau ada para sesepuh itu yang
memang memelihara puasa sepanjang tahun. Jadi sampai dengan Rasulullah memberikan satu rekomendasi, siapa yang berpuasa 6 hari setelah 1 Syawal, di bulan Syawal itu, baik berketerusan, berkelanjutan 2, 3, 4, 5, 6, ya, 7, atau yang dibuat variasi, ya. Umpamanya Senin, Kamis, ya, ditambah nanti hari yang lainnya. Ya. Ini kalau dihitung di dalam teori biologi molekuler, ya, di dalam teori pahala, maka 1 bulan ditambah 6 hari itu genap 360 hari. Maknanya, siapa yang 1 bulan penuh itu betul-betul menjaga jiwa raganya dalam kerangka dikendalikan, tidak liar, maka ada pahala secara biologis, detoksifikasi di dalam tubuh 1 hari itu sama dengan 10 hari. Jika 1 hari atau 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari Syawal, maka genap proses detoksifikasi tahunan itu 360 hari. Insya Allah apa yang didawuhkan Rasulullah sumu tasihu tadi, puasa menjadi jiwa raga sehat, insya Allah akan benar-benar mencapai kesehatan itu sendiri. Tapi jika kita dalam puasa dalam keadaan kufur nikmat, kafir, ya, jadi puasa hanya menahan haus dan dahaga, maka sungguh kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga itu saja. Karena itulah mari kita belajar bersama-sama menikmati indahnya puasa Ramadan, dimaknai kita jemput 1 tahun mendatang. Ada yang menjemput dengan puasa Syawal saja 6 hari, ada yang menjemput dengan puasa Senin Kamis nanti setelah Ramadan, yaitu bulan Syawal, ada yang menjemputnya dengan puasa Yaumul Bid, puasa putih, ada yang digabungkan, ya, semuanya itu, ada yang Asyura, Tasu'a, dan yang lainnya, dan ada yang Afdhalu Syam Ramadan, ya, Ba'dal Syam Ramadan, yang afdal itu adalah puasa Daud alaihissalam. Jadi kalau dirangkai dengan kosakata Arab gitu ya, inna abdulus syam ba'dal Ramadan syamu Daud alaihi salam. Jadi seindah-indahnya puasa setelah puasa Ramadan, setelah mengendalikan diri bulan Ramadan, maka puasa Daud alaihissalam. Jadi ada pengendalian diri setiap 2 hari sekali, terus menerus. Pada saat pengendalian diri jiwa raga betul-betul disucikan, pada saat dilepas esok harinya dengan hari raya kecilnya orang-orang yang puasa Daud, hamba-hamba Allah yang puasa Daud, maka pada saat itu dia menikmati hari fitri. Jadi hari pertama hari suci, kemudian hari kedua hari fitri, esok dijemput hari fitri lagi dan suci lagi maksud kami, dan esok lagi dijemput dengan hari fitri. Jadi hari suci, hari fitri terus berganti, maka insya Allah tidak akan marak korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh Mak Soimah, ya. Kami baru mendapati lagu, ya, lelagon atau sesekaran dari Mak Soimah yang suaranya sangat bagus sekali, ya. Ya.
Kami hanya menyampaikan saja, tidak menirukan, karena menirukan itu mesti jelek gitu ya. Jadi kami hanya menyampaikan ya, apa yang ingin kami sampaikan, 1-2 baris dari lelagon tersebut atau dari sesekaran. Kata Mak Soimah, kuwi opo kuwi sing tak puja-puji, ojo to korupsi, negarane rugi. Kuwi apa kuwi sing tak puja-puji, ojo to korupsi, negarane rugi. Sungguh kalimat tentu saja menurut kami ya, insya Allah menurut Mak Soimah ya bagus ya. Kalimat ini indah, tertata, mempesona, lembut sekali. Seperti dawuhnya Rasulullah, setiap orang yang berkata kasar, yang menulis kasar, yang bertingkah kasar, yang body linjitnya itu kasar, yang dalam sosiologi tubuhnya kasar, maka itulah gambaran hatinya. Karena itulah kami juga menyampaikan satu pesan dari Paus yang ada di Vatikan ya, Paus Fransiskus. Pesan ini disampaikan oleh saudara kami Mas Agus yang suaranya menggelegar, sangat mempesona ya. Terima kasih Mas Agus. Apa pesan puasa di hari Rabu Abu ya? Berpuasalah dari kata-kata yang kasar dan gunakanlah kalimat atau kata-kata yang lembut. Luar biasa. Jadi kita juga disuguhi oleh saudara kita Paus Fransiskus agar kita juga puasa. Jadi saudara-saudara kami yang Katolik tidak saja pantang pada jam tertentu, tidak makan dan seterusnya, tidak berkata buruk ya. Karena itu kata yang kasar itu niscaya diganti dengan kata yang lembut. Bagaimana kalau anak-anak kita dengan band yang cadas begitu ya, menyampaikan kalimat-kalimat yang menurut kami tidak kasar ya, tetapi kalimat-kalimat yang jelas begitu ya. Seperti bayar dan seterusnya gitu ya. Bayar. Itulah greget sastra anak muda. Apresiasi nih saya. Karena apa? Ada kritik lembut itu untuk hati yang lembut, bijaksana, cerdas, mempesona, istimewa. Tapi ketika disampaikan dengan bahasa lugas ya, kalau Jawa itu nguko, andapan, maka niscaya para pejabat bisa introspeksi, mawas diri. Dengan mawas diri itu lebih bijaksana daripada konfrontasi dengan anak-anak muda. Ya. Mudah-mudahan puasa kita semua, anak bangsa Indonesia yang menjalankan puasa, mampu untuk merembes, berpenetrasi pada saudara-saudara yang tidak melaksanakan puasa. Yang berpuasa tidak berarti lebih hebat. Yang tidak berpuasa tidak berarti derajatnya di bawahnya. Kita memiliki kesamaan dalam tanggung jawab keimanan masing-masing. Hanya saja
Puasa tidak saja untuk diri, tapi puasa juga memiliki makna sosial. Semoga bangsa kita makin hari makin beretika, bertata krama, mampu mengendalikan diri. Dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka halaman ke-471, hakikat puasa adalah untuk menahan. Kami meneruskan hakikat puasa adalah untuk mengendalikan diri dari kebatilan untuk menuju kebaikan. Dari keserakahan untuk menuju amanah insan. Dari ketidakadilan menuju pada keadilan yang dilandasi perikemanusiaan. Dari kebrutalan menggarong uang negara, kekayaan negara, kita ganti dengan kearifan, menerima sumpah jabatan sebagai bentuk amanah dari ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkahi kita semuanya, anak bangsa Indonesia. Mudah-mudahan yang salah diampuni oleh Allah, tetapi kesalahan ketika bersifat publik, hukuman, punishment adalah keniscayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rahayu Sakung Dumadi.